Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sukma Junai. Kali ini saya tidak akan mengulas tentang rute atau jalur yang akan saya lalui, akan tetapi bentar ada mobil yang mau parkir nih. Kembali lagi ke topik pertama, itu kali ini saya akan mencoba settingan GoPro RO8 Black, dimana resolusi yang saya pakai sekarang di standar, tapi dengan resolusi 2,7K serta 25 fps. Kalau dulu saya memakai resolusi epic dengan 1080 per 30 fps, dan hasilnya ya mungkin agak sedikit kurang memuaskan. Makanya untuk sekarang saya akan mencoba lagi ke model standar dengan 2,7K dan juga 25 fps. Maka dengan resolusi tersebut hasilnya akan tetap sama atau di luar ekspektasi, ataupun ya tidak jauh berbeda dengan yang kemarin. Karena kemarin waktu masuk ke daerah Balai Gede itu agak-agak burem. Jadi pas di upload di YouTube dan saya lihat di televisi itu agak-agak burem dan banyak bayangan-bayangan yang terlihat, meskipun di dalam jeritan dan keawetan baterai memang saya akui resolusi 1080 per 30 itu agak-agak awet ke baterai. Saya nggak tahu kalau yang ini apakah sama awet atau boros. Makanya saya akan coba untuk mengujinya dengan throttle yang
apa ya namanya tuh, RAM audio. Astagfirullahaladzim, aku lupa. RAM audio saya coba untuk diperbesar, dimaksimalkan. Kemarin saya RAM audionya memakai medium. Memang sih agak-agak tidak terlalu jelas, dan tetapi suara yang dihasilkan dari luar terdengar lebih jelas. Atau kalau yang ini sistem audionya yang saya maksimalkan, apakah tetap sama atau tidak? Ya, saya akan kembali. Syukur-syukur ada perubahan yang cukup membuat apa ya, memuaskan, baik itu dari segi gambar maupun dari segi audio maupun dari segi baterai. Itu yang saya harapkan. Makanya saya akan mencoba masih dengan tidak memakai mic. Nah, jujur untuk saat ini saya belum bisa membeli mic, dananya masih belum tercukupi. Mohon maaf. Saya akalin dengan audionya yang agak maksimal. Syukur bisa terdengar lebih jelas, karena untuk sekarang ini saya juga memakai helm yang half face, tidak yang seperti biasanya yang full face. Supaya suara yang saya ucapkan bisa terdengar lebih jelas. Saya pun akan menguji tentang high-speed-nya mana. Cara di gambar di lensa itu masih tetap memakai lensa GoPro. Saya sengaja melewati jalur ini karena ya untuk menguji kamera, karena jalannya cukup bagus. Ada juga kayak gini, banyak sekali posisi tidur, dan untuk menguji goncangan-goncangan apakah dengan posisi sekarang ini goncangannya terlihat jelas atau tidak. Pokoknya semuanya saya ganti. Mungkin kalau resolusinya diganti, dari segi penyimpanan juga saya yakin akan membutuhkan
saja, apalagi ini mungkin akan lebih dari 4 giga. Kalau tidak, mungkin waktunya akan diperkecil kembali, dan tadinya 11 menit akan menjadi ya mungkin 6 atau 7 menit, tetapi internalnya masih sama 4 giga. Walaupun sudah mengantisipasi kalaupun ada resolusi yang seperti ini. Saya sekarang memasuki Kompes Darul Surur. Ini pusat ya, Darul Surur pusat. Karena banyak sekali cabang-cabang dari Darul Surur ini. Selain dari pusat ini, ada juga yang Soreang, ada yang di Cirebon, ada yang di Majalengka juga. Ada yang di Garut juga. Saya juga memakai motor season yang ya sekalian untuk mencoba kembali setelah kemarin saya servis kembali. Sekarang saya coba kembali untuk saya jalankan. Alhamdulillah. Kemarin saya menyervis itu selain dari injeksinya, saya juga mengganti oli dan sistem pengeremannya serta koplingnya diperhalus kembali. Dan alhamdulillah ada sedikit perubahan, jadi mantap kembali, tenaganya juga lebih jos. Dan kebetulan juga sekarang saya sedang libur kerja juga, makanya ada waktu. Kalau resolusi ini memuaskan, insyaallah saya akan mencoba jalur yang ke arah Gatole Sirit. Insyaallah kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, saya akan mencoba jalur Gatole. Dengar kabar juga kalau di jalur Gatole itu bagian jalannya udah diperbaiki katanya.
Ya tahu saya dulu waktu saya main ke sana jalannya masih amburadul. Pas yang mau ke arah ke Kontolenya tadinya saya mau menelusuri jalur yang ke arah Purwakarta. Kalau resolusi kamera ini memuaskan, akan tetapi kemarin berita dan viral juga itu ada kecelakaan mobil tangki yang membawa cairan kimia yang banyak sekali merusak motor-motor karena cairan kimianya yang di dalam tangki itu bocor. Dan itu jalurnya yang mau ke arah Purwakarta, tepatnya di Padalarang, yang mau ke arah Purwakarta. Tadinya saya mau ke sana, tapi berhubung ada kecelakaan yang seperti itu, ya lebih baik saya turunkan dulu lah. Mau ke Jatiluhur tadinya atau ke Cirata tadinya. Sekarang saya memasuki komplek Parmindo. Sedikit termesot, kalau di komplek ini ada mitos-mitos yang cukup mistis di komplek ini. Untuk orang yang terutama pengendara yang baru di kompleks ini, yang baru ya, dan mengucapkan kata-kata yang sompral yang tidak pantas, sudah kejadian di kompleks ini banyak yang disesatkan. Dan cerita ini bukan satu atau dua orang yang mengalami, beberapa orang, banyak malah yang mengalami, baik itu dari ojol maupun dari pengendara yang lainnya. Banyak yang tersesat di sini karena ya mungkin
ucapan kata-kata yang tidak pantas. Yang cukup terkenal itu presenter art dan radio. Makanya mungkin para netizen udah tahu namanya Dimaska, penyiar radio Ardan FM, tepatnya bahwa penyiar radio di Nightmare Side. Dia mengantarkan temannya yang kebetulan orang kompleks ini, dan tetapi pas sampai sini dia malah tersesat. Yang berangkat sampai sini itu berangkat dari Ardan Radio sekitar pukul, mungkin masih nggak terlalu malam lah, sampai pulang ke Ardan Radio itu sampai jam 2 malam. Jadi maaf ya kalau misalkan saya salah dalam menginformasikan. Itu tahu saya ini di komplek ini nih. Karena memang kalau malam hari cukup menegangkan juga di komplek ini. Ya, sebentar lagi saya akan meninggalkan kompleks Parmindo. Saya akan belok ke arah kiri, yang ke kanan itu ke arah Cicerah, yang lurus juga bisa ke Cicerah, dan saya akan belok ke arah kiri. Sengaja mengikuti jalur yang barusan karena ingin melihat visual atau gambar yang dihasilkan dari resolusi yang saya pakai sekarang ini saat terkena matahari, saat tidak terkena matahari. Seperti apa? Kemarin dari resolusi yang kemarin itu saat bersinar matahari, jadi gambar itu kurang menyerap, yang ada malah jadi blur. Dan kemarin saya juga mencoba resolusi 4K per 30, tetapi menyebabkan kamera GoPro ini jadi cepat panas. Itu padahal baru saya rekam itu sekitar 3 menit, tapi udah ngeheng. Udah turun tuh.
lagi resolusinya dari 4K menjadi 2,7K. Kalau misalkan ya main lagi ya pasal jadi 1080 kembali, saya turunkan kembali. Lagi akan memasuki tahun 2025. Dan biasanya menuju akhir-akhir tahun banyak sekali orang-orang yang mengambil cuti dari pekerjaannya karena untuk yaitu liburan. Tapi kalau saya bukan cuti, diliburkan dari yang perusahaan. Sebentar lagi saya akan sampai ke rumah, oleh karenanya mungkin videonya akan saya akhiri. Maaf kata kalau ada ucapan-ucapan yang salah dalam saya mengucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.